bos bedana itu nyawis kita masih tinggi peserta dan yang baru semangat yang semangat pasti ada yang bisa ditangkap dari apa yang disampaikan oleh pembawa materi. Kalau ada yang bisa ditangkap pasti ada yang bisa ditanyakan. Kalau sampai tidak ada yang bertanya berarti kita semangat saja semangat ini. Nah, mari kita buktikan dulu ini adalah atur dulu sudah pun sampai jam setengah sekian ini ngantos setengah tidur ini. Oke, ampun mau beratau paling pertama ngantos berpayudan ngantos pendawa sedol ini. Oke, dulu. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang ingin pertama kali yang saya sampaikan ucapan terima kasih pertama kepada panitia karena Titian sudah diberikan kesempatan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam acara yang luar biasa ini. Nah, mengapa yang disebut acara yang luar biasa? Karena seperti yang disampaikan oleh pembawa tadi, orang-orang yang hadir dalam acara ini adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berkecimpung dan bergerak di dunia perbankan yang benar-benar untuk ikut memutar roda perekonomian masyarakat. Ya. Kemudian acara ini lebih luar biasa karena kita hampir 2,5 tahun lebih melakukan PPKM sehingga untuk berinteraksi agak sulit, sehingga acara-acara seperti ini akan sulit kita bisa lakukan. Nah, sekarang yang ini pada saat ini kita bisa kembali melakukan acara ini sehingga acara ini menjadi luar biasa. Mudah-mudahan acara yang dilaksanakan ini akan mampu menghasilkan goal yang luar biasa pula dan bermanfaat luar biasa pula bagi pengelolaan kehidupan kita atau kita pasca. Kemudian Bapak dan Ibu, sebelum lanjut perlu disampaikan bahwa Titian tidak lupa juga mohon maaf karena Titian ini bukan orang perbankan. Jadi yang tahu tentang bagaimana mengelola koperasi, bagaimana memilih sebuah usaha koperasi, dia sangat miskin dengan ilmu itu karena Bapak dan Ibu mungkin banyak yang sudah tahu profesi keseharian dia adalah seorang dalam wayang kulit, bukan dalam kerusuhan. Jadi kemarin kita ditelepon sama panitia untuk mengisi acara ini dengan tujuan untuk memberikan motivasi, setidaknya membangkitkan semangat, membangkitkan gairah kerja kembali dalam Bapak menggeluti profesi masing-masing. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita daripada panitia bisa terrealisasi. Bapak Ibu, Titian pernah dicari oleh seorang sahabat. Mereka bertanya, "Yaudah, kemudian si nasib Titian terus gini dan tidak seindah seperti slogan Satria Wajah Hitam, bisa cepat berubah, bisa berubah. Jangan sudah bekerja keras, bahkan bekerja siang dan malam, tetapi hidup yang karir yang nikmat, tidak hidup pun enggak. Mengapa? Apakah nasib atau di dunia kehidupan yang makin ini banyak ditentukan oleh karma-karma masa lampau atau bagaimana?" Kemudian dia menjawab seperti itu. Nanti kalau orang yang beragama itu, maaf kalau ada yang non itu mana yang non itu tidak ada seperti itu langsungkan. Kalau kita meyakini sebagai agama itu percaya dengan hukum karma. Kalau karma itu kan karma itu perbuatan, itu hasil perbuatan. Dan kita percaya dengan adanya reinkarnasi karena tubuh ini kita ini bukan tubuh, tetapi kita adalah roh atau jiwa yang bersemayam tubuh ini. Dan tubuh ini maya panah dan tubuh ini akan hancur suatu saat nanti. Kuda derangnya maya tubuh ngapik tubuh suatu saat ia akan hancur dan rela dimakan kompor. Itu tubuh. Dan roh itulah kekal. Nah, roh inilah yang akan selalu menurut keyakinanmu mengalami kelahiran yang berulang-ulang, berinkarnasi, mengambil wujud-wujud baru, mengambil bentuk-bentuk baru. Jadi
kesan, citra, nasib kehidupan kita ini banyak ditunjukkan oleh karma masa lalu yang hasilnya belum sempat kita nikmati di masa lampau, sehingga dia menjadi karma usahanya yang menentukan kehidupan kita sekarang. Pertanyaannya, apakah nasib atau citra hidup kita, warna hidup kita saat ini itu 100% ditentukan oleh karma masa lampau? Jawabannya tidak. Ada faktor lain, tapi ini kan usaha telarakan, ada usaha. Kemudian sahabat ini bertanya, saudara yang sampun berusaha keras, bekerja siang dan malam, bahkan lembur sampai pagi, bahkan saya kurang waktu untuk bekerja, makanya pun senang. Kemudian dia menjawab, Bapak, sukses itu bukan diawali oleh kerja keras, tetapi senyum yang ikhlas. Teman dia kan dia lihat di rumah mukanya, seolah-olah mereka tidak percaya. Kemudian dia bertanya sama Bapak dan Ibu, percayakah Bapak dan Ibu bahwa orang sukses itu, atau orang yang murah senyum, senyumnya ikhlas, bukan senyumnya dibuat-buat, hidupnya sukses, sehat, dan banyak teman? Percaya tidak? Ya. Tesisnya seperti itu. Tanpa disadari orang yang murah senyum, senyumnya ikhlas, tanpa disadari tubuh kita menghasilkan zat atau hormon yang namanya hormon endokrin. Hormon inilah yang membuat tubuh kita menjadi rileks dan santai. Ketika tubuh rileks dan santai, otot, pembuluh darah, dan saraf juga menjadi rileks santai. Ketika pembuluh darah santai, darah lancar. Ketika darah lancar, itu sama dengan sehat. Ketika kita tubuh sehat, jiwa pikiran pun sehat. Maka ada istilah mens sana in corpore sano. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang yang murah senyum, maka mereka dapat mencari partner, mencari sahabat, menjalin relasi, sehingga sukses itu awalnya tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, dan cepat menjadi hasil. Coba Bapak dan Ibu bayangkan bekerja di koperasi, ada gedung koperasi, sementara di dalam gedung itu dari direksi staf sampai ke awalnya mukanya jutek, masam kecut, masam resam seram. Ketika ada salah masuk ke kantor itu, keluarnya pasti uyang-uyangan. Sen 21 klien jungkling. Kalau hanya 7 klien masih mendingan 21 klien plus jungkling. Dan yang memburu itu dalam artinya cangkal sen naik, karena gedung itu neraka bagi mereka. Berarti udah salah, udah ingat satu. Apa yang lain? Kalau Bapak ada koperasi punya karyawan, kemudian kerja di lapangan, biasanya yang dokter menurut tabungan itu, mukanya jutek, mukanya masam kecut atau kusam masam. Asal karyawan itu masuk ke rumah, pasti tuan rumahnya juga seperti itu. Asal pada HP ini tekau nada rumah patroli sakit kagak rumah. Mingguan kamu gengsi menek, ada yang mau disini naik. Semua bisa kecut. Makanya coba Bapak perhatikan, yang di sini cerminnya di sini. Maka orang yang murah senyum, maka kesuksesan orang itu bisa dilihat dari wajahnya. Dari wajahnya, kalau ini kan banyak yang wajah-wajah orang sukses. Kalau ada wajah yang kusam, masam, seram, resam, itu pun pasti kecewa kan? Tapi lo kan bahan ini kok kecewa? Tubuh kok kecewa? Makanya ada istilah senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi awalnya kan senyum. Nah, jadi pertanyaannya mengapa bisa seperti itu? Tanpa kita sadari bahwa di dunia ini bekerja hukum yang namanya hukum
law atau law of attraction kalau tidak salah bahasa Inggris. Hukum tarik menarik, hukum keseimbangan. Jadi energi yang sama akan saling tarik menarik. Energi yang sama akan saling tarik menarik. Coba Bapak Ibu pernah nonton TV atau YouTube flora dan fauna, binatang yang sama akan berkelompok dengan suaminya, kerbau berkelompok dengan kerbau, kijang dengan kijang, sapi dengan sapi, atau menjar dengan menjar, harimau berkumpul sesama harimau. Manusia juga sama seperti itu, Pak. Yang ada nak demen mancing, ruang-ruangnya timpalnya sahabatnya pasti Pak mancing. Kalau ada nak demen menceki, ruang-ruangnya juga menceki. Kalau ada yang hobinya mobil besar, ruang-ruangnya atau teman-temannya pasti yang suka mobil besar. Sekarang Bapak dan Ibu berkumpul di sini, kenapa? Karena energinya sama, cita-citanya sama, harapannya sama. Kalau ada yang energinya tidak sama, pasti dia menginginkan acara ini cepat selesai. Ya, karena mereka tidak betah ada di sini karena energinya tidak sama. Karena tempat ini dasar neraka bagi mereka. Atau contoh lain, kalau ada orang yang suka selingkuh, dia bukan dengan orang yang suka selingkuh juga. Kalau yang laki suka selingkuh, misalnya mendekati wanita yang tidak suka selingkuh, perselingkuhan itu tidak akan terjadi. Kenapa perselingkuhan itu terjadi? Karena keduanya punya energi yang sama. Semua punya rasa yang sama atau sama rasa, sehingga mereka berpendapat selingkuh itu sederhana keluarga utuh. Nah, kalau ada yang laki mendekati wanita tidak punya rasa yang sama, sehingga perselingkuhan itu tidak akan terjadi. Dan wanita itu tidak pendapat selingkuh itu sederhana keluarga utuh. Nah, siapa tahu nanti Bapak dan Ibu masih menyimpan energi itu, kalau perlu dan Ibu tanya coba. Pasti ada korban nanti Pak. Satu keluarga, dua anak. Itu dua anak. Jadi itu ada hukum aksi reaksi. Jadi maka sebab itu sering-seringlah afirmasi diri, senyum, afirmasi diri, berikan diri itu nafkah-nafkah yang positif, pasti bisa. Setidaknya baru empat. Udah tersenyum menyongsong hari ini. Karena kita hidup di hari ini, bukan hari kemarin. Hari kemarin sudah lewat, kita tidak akan bisa mengembalikan hari yang kemarin. Hanya sebuah kenangan Pak, dan tidak ada lorong untuk kembali ke hari kemarin. Dan hari esok itu rahasia Pak. Memang penuh mungkin menangi. Yang betul-betul terjadi dan nyata adalah hari sekarang. Sekarang ada di sini. Di sini ada kita bahagia. Kebahagiaan. Sehingga untuk sukses itu pertama kali modalnya tersenyum. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa tersenyum ikhlas? Nah, itu pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bisa tersenyum ikhlas? Bapak dan Ibu, mungkin semua orang di dunia ini punya cita-cita untuk hidup sukses. Sukses dalam artian cita-cita tercapai, tujuan tercapai, atau target tercapai. Kalau bisa dilampaui, itu yang pengertian secara umum. Semua orang punya cita-cita itu, kecuali orang itu gila atau sendiri. Tetapi ketika kita tanya, apa itu sebuah kesuksesan? Orientasi pikiran mereka pasti rumah mewah, mobil mewah, pakaian mewah, makan mewah, dan berkuah, dan wah lagi. Jawabannya sih benar Pak, tetapi menurut saya itu hanya baru 1% dari sebuah kesuksesan. Masih ada 99% ada di balik itu kesuksesan itu. Nah, begitu Bapak mungkin alami penderitaan, hinaan, cacian, air mata, benturan kehidupan. Kadang-kala kita dikhianati oleh partner kejam, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu ada di balik kesuksesan. Sehingga
banyak orang terobsesi untuk sukses, tetapi ketika kita tanya mereka mampu nggak menjalani yang 99 itu, dia pasti diam 1000 bahasa. Mimpi untuk sukses memang indah dan gratis. Berlayar untuk sukses memang indah dan gratis, tetapi supaya mimpi menjadi kenyataan harus ada proses panjang yang dilakukan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun, dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Maka tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Sehingga kesuksesan itu adalah perencanaan yang matang, kerja, doa, konsistensi, konsentrasi, itu pengorbanan, kegagalan-kegagalan yang mengawal sebuah pengorbanan itu. Sehingga Bapak, orang-orang yang sukses, mungkin Bapak yang sudah sukses dari direksi atau memimpin sebuah organisasi koperasi, untuk bisa duduk di atas sana, mengalami sebelumnya pasti mengalami benturan, dan tapi pada akhirnya terbentuk. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat pisau yang tajam. Sebuah besi yang biasa agar mampu menjadi pisau yang tajam, dia mengalami tempahan yang luar biasa. Masuk di tungku api yang panas membara, mereka dibakar sampai memerah. Apakah cukup? Hanya segitu? Tidak. Ditarik, ditaruh di atas tempahan, dipukul, bilang, dibentuk, masuk lagi, dibakar sampai merah. Dikeluar lagi, dipukul lagi, bilang, dan melakukan berulang-ulang. Masuk lagi. Apakah cukup? Dan masuk daerah yang ini, ambil cepet, dan masuk lagi, ambil grino, dibentuk, masuk lagi, merah lagi, ambil amplas dari yang kasar sampai halus, akhirnya mereka lahir menjadi pisau yang tajam dan dikagumi. Sehingga orang yang sukses itu jangan lihat sukses, tapi lihat proses, jatuh bangun. Kadang-kala kita sering berfokus pada orang lain, Pak. Melihat orang sukses, sini energi SMS, senangnya orang susah melihat orang senang. Sehingga energi kita habis untuk berfokus pada orang lain. Sehingga kita cemas, ketakutan yang akan menggantikan posisi rakyatnya. Kita takut dengan kompetitor kita yang sayangnya kita, sehingga habis energi kita untuk mereka, tidak ada energi untuk kita, sehingga tubuh kita menjadi semakin lemah dan tampak kerak. Fokusnya pada diri sendiri. Untuk itu dia punya sebuah cerita. Ada seorang guru ingin mengetes kecerdasan muridnya. Kemudian guru itu menggambar sebuah garis dengan spidol papan tulis yang panjangnya 1 meter. Setelah itu guru itu memanggil muridnya, "Nah, si A, tolong ke depan. Nah, tolong pendekkan garis ini, nah." Kemudian anak ini mengambil penghapus, dihapuslah 10 cm, sehingga garis ini panjangnya semakin pendek menjadi 90 cm. Bagus, duduklah kamu. Kemudian anak si B depan, tolong diperpendek garis ini. Dia juga mengambil penghapus, dipendekkan lagi, dihapus 10 cm, jadi 80 cm. Anak ketiga juga seperti itu. Kemudian si D, nah tolong ke depan, pendekkan penggaris ini, gambar garis ini. Anak ini bukan mengambil penghapus, Pak, tapi dia mengambil spidol. Garis yang masih 70 ini dibuat kepanjangan kembali menjadi 100 cm. Tetapi dia di bawahnya membuat garis yang panjangnya 130 cm. Di atasnya ada 1 meter, di bawahnya dia menggambar lagi garis yang panjangnya 30 cm. Guru itu mengasih cap jempol 2 kepada anak itu. Untuk membuat garis di atas ini pendek, tidak harus dihapus, Pak.
cukup kuat garis baru di bawah yang lebih panjang, otomatis garis di atas akan menjadi lebih pendek. Untuk kita bisa kelihatan lebih maju, lebih unggul daripada yang lain, kita tidak harus mengatakan keburukan mereka, mengungkap kejelekan mereka, mencemooh, mencaci mereka, tetapi tingkatkan potensi diri, tingkatkan kemampuan diri, tingkatkan kinerja diri, otomatis kita kelihatan lebih menarik dan berkualitas dari yang lain. Ini yang harus dilakukan. Tidak harus mengatakan orang itu begini. Supaya jangan waktu kita habis untuk orang lain, memikirkan orang lain, tapi fokus dengan diri kita, kemana kita, kejauhan apa yang kita harus lakukan untuk membangun karir kita ini. Karena dirimu bukan tergantung dari siapa-siapa, dari diri kita sendiri. Sukses itu bukan karena doa, Pak. Doa penting, tapi sih punya doa itu aku sukses. Makanya yang sering mengucapkan, sering renungan, bahkan yang melarang mereka untuk memohon pada Tuhan. Lebih baik pada saat bersembahyang memuji kebesaran Tuhan, asmungkaran bersyukur atas segala anugerahnya. Itu jadi ngide dan bukan ngide dan bukan semuanya pada ngide, pada itu terus memburuk. Orang yang ngide dan ngide terus kurang, merasa dirinya kurang. Kalau sudah merasa kurang, berbaik diri kita akan kurang terus. Makanya di dalam ini terjadi hukum kuantum ikhlas. Makanya yang viral kemarin itu si Mak Lara yang ada di motor, ya itu bukan hal gaib, kan gaib itu bukan magic, bukan apa, karena semuanya sudah diberikan oleh Tuhan, itu tinggal kita. Anugerah Tuhan sudah luar biasa ke kita. Anugerah ini yang harus diucapkan terima kasih pada Tuhan. Kalau Bapak memberi seseorang sesuatu, kemudian orang itu tidak pernah mengucapkan terima kasih ke Bapak, nyata dibanding-banding. Maka kita menghadap Tuhan dan ucapkan terima kasih, puji syukur atas anugerahnya. Apa anugerahnya? Apa anugerahnya? Kita sudah diberikan banyak, Pak. Mata, telinga, itu bibir, tangan, kaki, otak, hati. Pangeran kita mengingat kengken indah alam semesta ini. Kita dikasih telinga. Tapi kita bisa melihat bagaimana indahnya alam semesta ini. Kita dikasih mata. Kita hidup perlu bernapas. Udara gratis, Pak. Kita dikasih hidup, dikasih paru-paru. Kita tidak pernah sengaja membuat paru-paru ini bekerja dengan otomatis, kan? Dan memisahkan karbon keluar, oksigen masuk, karbon keluar, oksigen masuk. Itu dibuat kerjanya seperti itu. Agar kita bisa melakukan aktivitas tugas kita dengan diri sekarang. Agar kita bisa bertahan kepada tujuan kita sudah dikasih hati. Kalau kita punya masalah, kita sudah dikasih otak. Thus, agar kita bisa merasakan bagaimana nikmat baik kecil hidup ini, kita dikasih hati. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang lagi di dalam? Ya Tuhan, kasih saya mata lagi dua, apa sukses itu? Mata cacat Tuhan. Ragu itu perlu makan, ragu bebanan gigi jadi ayam kita merasakan sini pocol makan masuk, dikasih lambung lagi, dibuatkan enzim yang bisa menghancurkan di sini, organ sudah bekerja dengan bagus dan makanan berlimpah di sini. Itu anugerah Tuhan yang harus saya ucapkan terima kasih. Tugas kita nanti memantaskan diri mungkin dengan anugerah ini. Bapak pasti pernah mendengar dan pernah melihat di YouTube, Pak, ada orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi hidupnya sukses. Betul nih? Dan ada berkah-berkah lain, bibir, mata, telinga yang masih bisa dikerjakan. Mereka memberikan ceramah, memberikan motivasi, bahkan mereka bisa kaya. Justru yang diceramai orang-orang yang bisa sempurna. Tugas kita memaksimalkan berkah-berkah ini, bukan merengek-rengek terus ini merengek benar ke sana nih deh, jadi beli uang sana nih deh, gitu belum bertaruh ketuk-ketuk ke sana. Apa berkah ini? Aku kata yang bingung, sebenarnya aku bingung.
ada yang rakyatnya. Tapi ingat Pak, bunga dalam satu pohon mekarnya tidak berbarengan. Ada waktunya. Karena kesuksesan seseorang pun ada waktunya. Gunung semua punya puncak Pak, tetapi puncak gunung tingginya tidak sama. Semua punya orang punya sukses. Sukses itu bukan milik satu dua orang, milik semua orang. Tapi puncak kesuksesan orang itu tidaklah sama. Apakah semua orang yang ada di Indonesia ini harus jadi presiden? Tidak. Apakah dalam sebuah koperasi semua harus menjadi direksi? Dan apakah semua harus menjadi kepala dalam tubuh? Dan ada dari kaki, ada tangan, dan semua bekerja saling bersinergi. Itu yang penting. Bisa memaksimalkan kinerja dalam sebuah perusahaan itu kira-kira. Mungkin Bapak yang ampun bekerja di sana berberitahu itu. Jadi kembali ke kita, sehingga tidak ada hal yang harus kita syukur dalam hidup. Satu bersyukur, dua bersyukur. Kemudian ada orang yang bertanya, hidup yang kayaknya apa mensyukur dia? Nah, hidup hari-harinya kewaknya apa mensyukur dia? Banyak hal yang perlu kita syukur. Ada orang yang bekerja di luar negeri Pak, gajinya 100 juta per bulan, tapi dia jauh dari keluarga. Tapi itu kata kita. Ada orang yang bekerja di rumah, gajinya pas-pas, tapi dia berkumpul dengan keluarga. Ada juga. Ada orang yang punya rumah besar gede, tapi Tuhan belum memberikan berkah mereka untuk punya anak. Ada orang kan? Ada orang rumah dua kamar kan, tapi anaknya berbeda sebenarnya. Maka orang itu dia banyak isi suka yang dia dapat tulis, lubung nak ada yang dapat tulis. Penghidupnya sukses ini gitu. Kenapa ini dengan timpang ini bahkan masih banyak orang yang ada di bawah kita. Ini aku boleh menang di bangkul, rasa syukur tidak akan keluar Pak. Karena kita harus melihat kekurangan, karena masih banyak orang yang lebih sukses, lebih mampu dari kita. Tapi sekali-sekali belajar menjadi ke bawah, masih banyak orang yang hidupnya di bawah garis kemiskinan Pak. Sehingga kita merasa bersyukur dengan diri kita. Rasa syukur inilah membuat kita bisa tersenyum Pak, buat hidup jadi rileks dan santai. Rileks dan santai. Bukan sukses itu karena berdoa, karena Tuhan sudah memberikan otak yang luar biasa Pak. Dan kalau komponen dalam tubuh kita ini kita maksimalkan, misalnya otak yang harus terus asah, maka otak ini akan menumbuh kecerdasannya. Seperti tangan terus digerakkan, maka ototnya akan membesar. Tapi karena kalian tidak pernah gerakan, ototnya akan mengecil. Otak sama seperti itu. Kalau otak terus biasa, bahkan otak ini bisa menciptakan barang yang melebihi kecerdasannya, kepintarannya otaknya sendiri. Bapak semua mau apa? Kalau Bapak seorang guru, ada seorang guru ditanya, Pak siapa presiden Malaysia? Pasti tidak bingung. Tapi kamu yakin? Kak Google, Kak Conan, hanya 1 detik. Bless. Berarti otak ini bisa menciptakan barang yang melebihi kepintaran kecerdasan dari otaknya sendiri. Itulah kalau kita sudah mampu melakukan kerja sesuai dengan karena Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita. Kalau sudah tahu ilmunya seperti Mbak Lara kemarin, tidak ada yang rahasia di dunia ini, tidak ada yang rahasia. Dulu orang nelpon pakai kabel. Orang yang cerdas yang berkecimpung di sana berpikir bisa sih teleponnya sampai kabel. Awal mulanya nggak mungkin Pak, tapi menjadi mungkin. Kemudian setelah tidak pakai kabel, mereka berpikir bisa nggak kalau nelpon wajahnya bisa kelihatan. Awalnya nggak mungkin, tapi lama-lama mungkin. Sehingga di dunia ini tidak ada rahasia yang tidak bisa dipecahkan Pak. Itulah kecanggihan, kecerdasan otak manusia. Oleh sebab itu berdoa boleh, tetapi jangan lalu sering beromong-omong. Tuh ada panjang sukses ini. Pada saat berdoa ini
ngomong Pak Ibu tanpa memuji pun jejak doa kemudian akan saya berdoa karena Tuhan itu maha mendengar. Makanya ada Pura orang Hindu di Bali itu ada daerah Badung tawanan ada Badung yang membuat simbol dia adalah randa dibuat telinganya lebar, penyengat itu matanya besar, taringnya tajam, punggungnya tajam, rambutnya turai, ada api dan sebagainya. Itu simbol, bukan kita memujakan, bukan itu simbol Tuhan. Tuhan maha mendengar, Tuhan maha mencium, Tuhan maha melihat. Jangankan berbicara, terbisik pun didengar. Dalam arti Tuhan, itulah simbol. Itu mendapat yang segar. Tapi habis berdoa di pura anda cuma ngajak marah kemerikan. Dia tegak segar. Itu mendapat yang dua sampai nasi kalau masih dan melajak senatuh dan dua yang saya melajak. Itu mendapat yang sudah sudah banyak sudah dan cuma saya ngalekai senatuh pes menggembung lagi. Makanya orang usaha kelalamannya. Berdoa memohon pintar boleh, buat dari kita dan layak untuk pintar. Memohon supaya kaya, tapi buat dari kita dan layak untuk kaya. Memohonkan sukses, tapi buat dari kita agar pantas dan layak untuk sukses. Jadi gairah mau banyak layak untuk itu. Gairah itu. Sebenarnya orang yang pintar memohon itu bukan tuh bertaruh centang bloknya, itu kan seperti itu, Pak. Tapi dia punya berkah anugerah Tuhan. Ini dikembangkan, dimaksimalkan, di proses dan kegagalannya. Orang yang jalan berkali-kali akhirnya dia sukses. Tidak ada bless langsung sukses, Pak. Tidak ada jenis dekat langsung blok moto langsung meraih, Pak. Hanya ada mimpi kan mungkin melekat langsung meraih berkelasan, Pak. Itu ada sebuah proses, Pak. Bless lahir belajar menangis, belajar tersenyum, belajar menetek, belajar duduk, belajar merangkak, belajar berdiri, belajar berjalan, belajar berbicara, belajar berpikir, belajar memisah antara baik dan buruk dan lain sebagainya. Belajar. Mati pun belajar. Nggih, ada nak sih bisa mati, bangkau ya. Yang didangkan kan sedang. Kalau baik kerja kita, perilaku kita di masyarakat. Sukses itu bukan berarti harus banyak melatih, harus gini, bukan, Pak. Bagaimana kita memaksimalkan diri agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, itu sukses itu. Apa yang melatih itu bermanfaat, kalau benar. Ini semua bermanfaat di masyarakat. Ketika dia mati, bukan mati, Pak, tapi saya Pak, betul. Apa lu ngomong di desa? Abang jelek berani polong bangkau nasi. Bangkau. Kemanfaatan diri, yang penting kan kemanfaatan diri, Pak. Makanya patut berdoa boleh, tapi bangkitkan. Hidup ini juga berawal dari sebuah keyakinan. Saya pernah baca buku namanya kalau tidak salah Belief System. Semua berawal dari keyakinan. Keyakinan akan merubah sudut pandang, tapi cara pikir akan merubah tindakan kita. Tindakan akan merubah kebiasaan akan membentuk karakter akan menciptakan kenyataan. Sehingga berawal dari pola pikir. Objek yang sama, sudut pandangnya beda, akan menghasilkan jawaban respon yang beda, sama dengan susu ibu. Kalau bayi itu melihat susu ibunya, pandangannya beda. Kalau bapak melihat susu ibunya, pandangannya beda. Kalau pendeta melihat susu ibu, pandangannya beda. Objeknya sama, sudut pandangnya berbeda, akan menghasilkan respon yang berbeda.
sudut pandang, maka keyakinan. Dia bertanya, mengapa burung itu tidak takut hinggap di ranting atau cabang pohon yang kecil? Mengapa? Karena mereka yakin dengan kekuatan sayapnya. Atau sebelum orang yang melayang tinggi di atas sana, mengapa mereka yakin? Karena juga dia yakin dengan kekuatan sayapnya. Keyakinan dengan Putin sendiri. Diklat ini kan untuk membangun keyakinan kita. Itu. Kalau sudah punya keyakinan, tahu dengan potensi diri, sehingga aku bisa menempatkan diri, Pak. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak, kalau anaknya pintar menggambar, maka leslah menggambar, Pak. Jangan kalau dia lemah matematikanya justru les matematika stroke anak itu, Pak. Kalau dia bosan pisau, les sedikit, dia akan jadi orang yang paling bodoh di sana, Pak. Stroke ya. Makanya aku skill yang nanti, kemampuannya nanti itu yang bang itu berarti akan subur itu, Pak. Maaf, di tahun-tahun pemilu dulu, waktu-waktu Tijang masa sedang larisnya, Tijang pernah dipinang sama calon Bupati Damaran, salah satu calon, disuruh partner dengan beliau untuk jadi wakilnya. Dia bilang, dia tidak mau, Pak. Mengapa dia tidak mau? Karena dia tidak tahu tentang demokrasi, Pak. Kalau dia ikan, tahulah dia di air, agar dia bisa ada di sana hidupnya. Tapi ikan jangan taruh di atas meja, walaupun di sana ada cacai, Pak. Dia akan terdepan-depan karena dunianya bukan di sini. Tidak ada orang yang pintar segalanya, Pak. Tidak ada. Pak Jokowi orang naik atas sudah malau sebisa. Semua orang punya keunggulan-keunggulannya masing-masing. Catatannya, mampu nggak kita melihat keunggulan-keunggulan kita? Kalau sudah mampu, kembangkan di sana. Anak-anak kita juga seperti itu, lihat bakatnya mereka, lihat potensinya mereka, maka kembangkan di sana. Sayangnya pendidikan kita menuntut mereka harus tahu segalanya. Sehingga kali Y, bahasa SMA, SMP, nanti SMA ada. Justru ada anak debat, kita debat di sana. Ini macam-macam sudut sekian semua, Pak. Dicek ada tebakan yang berubah, Pak. Potensi diri dan menerima. Itu. Mungkin orang dari wakil bupati dia paling menjadi orang yang paling bodoh di sana. Sementara anak buah yang paling buah karena memang pekerjaannya di sana yang kalau cuma untuk jangan bunuh yang ini cuma bunuh. Tapi yang dalam, Pak, yang raya. Oke. Itu hubungan di dalam, Pak. Soalnya manipis. Kan saya ada, Pak. Saya ada. Dan dengan cara ini, sudah takut, tapi tidak apa. Lepas ini, lepas takut. Apa yang bisa nyawa, macam gengsi. Makanya yang tenang, yang mengenai pekerjaan itu, yang mengenai lagu disediakan mau mengundurkan diri. Terbaik bagiku dulu. Daripada yang menurut yang dihujat dan lain sebagainya. Bekerjalah di bidang kita. Mungkin Bapak kita itu sudah betul dunia di sana juga kembangkan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang bisa ditanyakan nanti kita bisa kembangkan di pertanyaan nanti. Akhir dulu. Siapa yang baru komentar? Kalau setuju pakai begitu, dan Nah yang bisa jawab, masih bisa kasih jawab. Pertama, harus dulu untuk diberikan motivasi yang luar biasa. Kedua, Sinapolo di pertanyaannya pribadi sekali. Kita buka masker dulu, bos. Jeruk boleh melihat muka ya. Tadi nampun dijelaskan tentang senyum ini. Apakah sukses dan memang hidup yang besar gitu. Makin jeruk boleh lihat muka ya.
mungkin Mas dijadikan ini permintaan secara pribadi karena jero profesinya dalam, mungkin nanti kalau menjawabnya ini tidak lunas suara keluarga itu semua. Ada kantor suara kualan, ada suara blok, langsung aja Bapak dan Ibu, saya mau jangan berbicara sukses secara umum, tetapi ada sukses-sukses yang lain sebenarnya definisi sukses itu. Kalau ada orang yang lama tidak punya omongan, kemudian sekarang tidak punya omongan, kemudian itu sebenarnya sukses. Kalau ada orang yang lama tidak punya pekerjaan, kemudian tidak dapat pekerjaan, itu juga sukses. Makanya sukses itulah ketika cita-citanya, harapannya tercapai, maka itu disebut dengan sukses. Nah, yang Bapak jero Bapak termasuk orang yang sukses di dalam finansial, tetapi mungkin ada tetapinya Pak. Dalam bohongan mukanya Pak, maaf ini bukan rahasia, masih suka melihat daun muda. Karena gini, Titian itu maaf karena Titian itu seorang malam, karena kita harus belajar dengan karakter, dengan karakter, harus menguasai dengan karakter. Makanya Titian di dalam mengeluarkan dalam wacana atau renungan di masyarakat, Titian harus hati-hati sekali Pak. Tapi ada di dalam diri Titian itu ada karakter dalam langsung yang mentah samud dalam macam-macam Pak. Dekat jejak yang dia hilang kok. Apa itu dia ngerem harus direm gitu. Kadang-kadang jangan nyeplos cendok takut. Makanya dia biasanya ordernya siapa, pasti bertanyakan Bang bisa deh ngerem ini. Kadang-kadang ada anak mati belum tapi isinya malas gitu. Dia banyak tahu, pintar, tapi menyesal. Ada orang yang tiap lempung. Jadi harus memahami dengan karakter. Sehingga Bapak, mengapa kita tambahkan tadi? Mengapa kita harus tetap bersyukur Pak? Walaupun kita sudah tidak Bapak saja yang lockdown, dianggap lockdown Pak. Wayangnya 2,5 tahun lockdown itu. Berdekat wayang Pak. Tetapi dia seorang seniman, apakah harus menyerah dengan inspirasi itu? Tidak. Daya kreativitas dalam diri itu dibentuk itu Pak, maka dia buat. Sekarang kan sudah ada media yang buat itu. Ketika membuat itu, pertanyaannya siapa yang nonton? Bukan itu Pak. Siapa yang nonton? Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya apa yang saya harus buat? Konten apa yang saya harus buat agar saya tetap eksis, gaungnya tidak hilang, sehingga orang masih tetap percaya dengan apa yang saya lakukan. Bapak pun mungkin seperti itu dalam membangun edukasi. Kualitas tetap dijaga Pak. Makanya motivasi terus karyawannya, dan menerima karyawan pun harus didengarkan, ditanyakan apa motivasinya bekerja di sini.
Motivasi ini akan menentukan kerjanya. Mungkin orang gitu. Kalau ada calon pegawai datang, dia bekerja sama, ngapain, apa motivasinya kerja sini? Tuh Pak mumpung dia sekolah gaya, Pak lah. Gaya, Pak. Itu satu. Dua ada gitu, misalnya dia nganggur Pak, atau pengasuh Pak, karena dia perlu makan minum. Yang ketiga beda lagi. Saya punya keterampilan ini, yang ingin meningkatkan potensi saya dengan bekerja di sini. Mungkin jawaban yang ketiga perlu Bapak perhatikan. Dia akan bisa bekerja dengan bagus di perusahaan Bapak. Kalau yang pertama, dia nganggur Pak. Kalau dia punya pekerjaan lain yang lebih bagus, dia akan tinggalkan. Hilang dia, dan dia tidak betah, dan dia bekerja sesuai dengan profesinya. Makanya motivasi ini penting sekali. Mengapa mereka kerja di sini? Mengapa mereka? Itu harus perhatikan. Makanya sekali saja karyawan Bapak melakukan kekeliruan terhadap nasabah, citra perusahaan akan rusak, dan tidak sedikit. Mudah-mudahan di sini tidak karyawan Bapak tidak. Kalau di tempat-tempat saya ada sedikit bank dalam bank. Dia bangun koperasi dalam koperasi. Orang-orang membuat bank sana, dia yang olah sendiri. Yang rusak koperasi kita. Nah, harus diwaspadai hal-hal seperti itu. Hal-hal seperti itu. Makanya narinak doang aluh, narinak satya sulit. Maka jujur dan setia itu adalah barang yang langka di saat ini. Nih, banyak orang suka tapi stres Pak. Lebih penting nyaman. Nah, memangnya tiap bisa macam itu tiap sendiri mengadakan. Tahun 2000 sampai 2010 patah. Omong yang cenderung Pak, mungkin Bapak siapa dia muka pada omong dia. Pak Dinam sahabat radio, Dinam mungkin kan sentuh apa? Sama dengan nonton sepak bola dengan dia kan? Oper sini, oper sana, oper gol, apa sih gol, jangan sana sini Pak. Uang banyak Pak, satu kali pentas peruntar untuk tiaris Pak. Pentasnya panduan dasar itu Bapak bayangkan, tapi gelam Pak, stres dengan pekerjaan Pak. Pada saat itu tidak mensyukuri pekerjaan. Sebenarnya yang berpikir amun kuliun darah di Bali, tusuk dia memberikan kesempatan untuk maju oleh alam. Mengapa dia tidak syukuri di saat itu? Makanya dia begitu mengambil pekerjaan dia beban. Sama dengan Bapak kasus seperti itu. Awal-awal mulai rajin, lama-lama malasan, jenuh. Tetap terus motivasi Bapak bersyukur. Kalau Bapak mundur akan benar-benar dengan termasuk. Dia justru uang banyak yang gelam Pak. Bisnis yang ada hati Pak. Umat bertingkat kasur empuk tapi senyak pulas. Bayangin Pak, kebanyakan orang sukses itu tensi tinggi, asam urat, jantung Pak. Sakit kepala ini kok tensi tinggi Pak. Yang di sini yang ini mau mengejar sakit berarti listrik kemayan. Asal ada rumah sakit ini. Terus masih diterima. Dan setiap detik, setiap jam, setiap hari masalah akan terus berubah. Seiring dengan pengalaman, Bapak akan biasa menghadapi itu. Karena ada teori seperti ini. Orang pintar dikalahkan oleh orang yang punya kemauan. Orang pintar dikalahkan oleh orang yang punya kemauan. Tidak sedikit di desa kita anak kamar SMP, kamar SMA, justru anak buahnya kamar sarjana. Banyak sediakan dengan ngomong-ngomong setiap hari itu. Bosnya kamarnya SMP, tapi anak buahnya kamar sarjana kan? Karena hidup ini bukan dari apa yang kita tahu, tetapi dari apa yang kita lakukan. Liu semua nama tapi senang praktek. Teori mau gini, tapi lakukan. Pak Jokowi kerja. Ilmu itu penting, tapi praktek penting. Awalnya ilmu itu lahir dari praktek. Praktek malu sebutnya otomatis tulisan, oke ilmu deh. Jadi kayaknya gagal, kita
praktek sengaja ilmu praktek atau cara nak jenis nak memang api itu panas ya sekayanya ngumpul nak api itu panas kalau air senang api itu panas ketika yang ambil api dia makan panas kebos tulis apa api panas ternebusin itu ilmu dia kemudian kalau ada hal lain maka kita ini gagal Pak kalian akan muncul aman tidak ini ya nak panas ambil alkohol, plek kena alkohol jadi sini apa? Air hangat, plek, bukan berubah ilmu pun berubah terus berubah, makanya iraga pun terus berubah bisa menyesuaikan dengan situasi makanya bersyukur Pak di masa Covid banyak perusahaan-perusahaan yang gagal dan bangkrut padahal banyak yang bangkrut Pak kolam renangan sih bikin Pak dan banyak PHK tapi operasi masih bisa jalan apakah akan disyukuri? Disyukuri Bapak dan Ibu duduk di sini santai-santai enak-enak duduk sini ada AC dan lain sementara di luar sana Pak uyak angin, uyak hujan, uyak terik matahari Pak ditarik yang bergelut dengan lumpur Pak bukan yang berarti memberikan menghina tidak bukan tapi bersyukurlah kita kepada Tuhan kita diberikan kesempatan untuk bisa bekerja di sini syukuri Pak makanya orang Pak mundur ada yang akan masuk ada orang lain akan masuk maka syukuri banyak gede jadi Pak banyak segala Pak makanya yang penting bis memang penting tapi sini segalanya bis kadang-kadang orang melupakan kesehatan mendukung bis Pak lupakan tapi yang semua gelam yang lupakan bis mendukung gelam bisa itu bis atau nyawar yang bis karena segar tetapi ini segala bisa itu kesehatan anak-anak bis kan tak kalau semua keliru gitu makin ketika mulainya alam ini yang justru malah masuk hidup Pak dan tidak sih masuk hidup yang jangan melayang, bermain melayang, berkuan kalau sakit awak bang siap sing tapi semua lemah melayang orang tahu sing tadi kadung jadi bakaran sing tadi kerjaan sekarang sing tadi Pak mantap itu di mana sakit mungkin jadi Pak sementara mungkin rakyat seraka aduh mantap cuma ada banyak enggak sing bahkan mereka yang cari mau pesan Pak antara suntik ke dokter ajak sen suntik patuh Pak antara pijat ajak sen pijat patuh Pak kan tuh hampir itu siksaan itu orang sampai tapi begitu ayam masakan kalpis tuh Pak tapi saya pikiran dan lakukan lagi maka kekayaan yang paling berharga dalam hidup kita adalah kesehatan boleh mencatat tapi ingat kesehatan ya sebab misi kelam tak mengejar sen tubuh kan dalam ayam pikirnya utak maka jagalah kesehatan terus minum belajar bersyukur kemudian belajar memantaskan diri itu mungkin kadang di dalam kadang cuma saya hanya mengingatkan jangan cari lagi matakan hati-hati matakan pantat bunuh dirinya muka dia akan sama salah kamu kelihatan lebih polos sampul itu dan kaget jadi sekadar dalam kehidupan kita masih kita tergantung dengan karma kita tapi kekuatan kita yang sehari-hari yang sudah kita lakukan bersyukur terus senyum kerja keras nah sudah semuanya kita lakukan dia percaya tapi kalau hasil karma kita belum kita terima saatnya dikatakan sukses hal yang perlu yang pertanyakan bagaimana kita menyikapi hal ini biar tidak menjadi jiwa kita doang ya semua doang sendiri ya
jangan sering juga membawakan jangan tentang karma palu deh. Mungkin Bapak dan Ibu belum paham gitu. Anda jangan yang menggali-gali dan mengingat-ingat yang sudah ada dalam diri. Kan ada seperti apa yang saya sampaikan di sini, hidup ini tergantung juga dari karma masa lalu. Itu keyakinan. Dan keyakinan ini biar percaya, biar sih percaya, yang bekerja itu kumaha gitu. Biar ada percaya, biar sih percaya itu kumaha. Tetapi apa yang kita lakukan ini saat ini, usaha terarah ini akan bisa membantu dan bisa merubah kehidupan karma-karma kita di masa lalu. Dia punya cerita mudah saja. Ada seorang guru yang pintar menebak wajah muridnya. Jadi orang yang akan dekat ajalnya, guru itu tahu. Ada kadang-kadang tertentu yang muncul di wajah orang itu sehingga guru itu tahu bagaimana ajalnya. Ajalnya akan dekat. Karena ada seorang murid yang ajalnya akan dekat. Sehingga guru ini mengatakan, menyuruh muridnya agar pulanglah. Nah, kamu dipanggil oleh orang tuamu agar kamu pulang. Karena ajal anak ini akan dekat. Ada kadang-kadang tertentu yang bisa dilihat dulu. Kemudian anak ini pulanglah, si murid ini. Sampai di jalan, dia melewati ada sungai. Dia melihat ada sarang nyamuk, sarang semut jatuh dari dahak ke sungai itu. Anak ini berusaha menolong semut ini sampai dia hampir tergelincir seperti itu. Tetapi atas usaha mereka bisa mengambil rumah sarang semut ini, kemudian dibawa ke daratan. Pada akhirnya dia mengucapkan terima kasih karena sudah saling menyelamatkan. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Kemudian anak ini pulang. Udah pulang sampai 1 bulan. Ayahnya bertanya, "Mama lama? Yuk datang lagi ke sana." Gitu. Karena ini datang lagi ke tempat belajar mereka. Guru itu kaget. Loh, kamu datang ya? Iya. Dan di rumah ada masalah apa? Tidak ada masalah. Di jalan ada masalah? Tidak ada juga masalah. Betul ada masalah. Cuma ketika saya lewat ada sarang semut jatuh, kemudian kami menolong hampir terpleset, tapi dia bisa menyelamatkan semut itu. Karena dulu melihat tanda ajalnya dekat ini menghilang. Maka guru itu mengatakan bahwa melakukan sesuatu hal yang kecil akan bisa membantu hidup kita, apalagi melakukan sesuatu yang besar. Makanya Bapak Ibu sarang-sarang, Bapak bekerja di koperasi ini, Bapak tampak tak sadar Bapak sudah melakukan sebuah yang niat. Cara satu yang misalnya Bapak ikut memutar roda perekonomian masyarakat. Ada lapis milih di sini hanya berdasar kepercayaan. Ada lapis menyimpan diri, saling menjaga kepercayaan. Melihatnya Pak, kita membagi diri kita, kemampuan kita untuk orang lain. Ya, itu bukan aturan selaki ini kan Pak, aturan mantan, aturan bukan itu saja Pak. Kalau ada pausan agama, pasti orang kasih agama tuh ya ngomong dalam hidung ke kawin kayak Banten. Situ kan Pak, bagaimana kita hidup, bagaimana udah hidup, tidak mungkin memisah, memindah, memakai, bukan ngajak panah, semua agama. Termasuk Pak bekerja di sini ada aturan, saling setia, saling menghargai, menghormati aturan itu agama Pak. Sesuai dengan dharma masing-masing, dharma itu tidak agama itu benar itu yang berlaku Pak. Sehingga Pak, hidup ini bagian dari kita menikmati karma masa lalu, dan hidup ini dalam membangun karma baru untuk membantu hidup sekarang dan merubah di ke depan. Mungkin di kehidupan yang akan datang, mungkin ke depan dalam artian yang akan datang hidup ini. Nah, menyikapi itu ketika kita tahu bahwa sirkulasinya itu akan mendorong orang untuk mengundurkan diri atau memiliki perilaku yang buruk dalam dirinya. Sukses itu penting Pak, tapi harus ada proses, bukan instan. Kalau udah instan, sing sabaran, maka kita terjebak oleh perilaku yang menyimpang, korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Yang sudah notabene
sudah melenceng dari aturan kita. Makanya wenten penelitian Pak, justru di negara-negara, ini masih penelitian, di negara-negara yang beragama justru tindak kekerasannya lebih tinggi Pak. India misalnya pelecehan seksualnya tinggi, justru di sana pelecehan seksualnya tinggi, kekerasannya tinggi di sana. Afghanistan ada macam-macam di sana itu Pak. Termasuk kita, kadang-kadang kita tidak mau menanggalkan judi di pura Pak. Ya, bosan ngomongin sastra itu judi itu dilarang oleh agama, tapi agama melanggar. Ada bilang hukum pemerintah melarang, agama melarang, tapi anak-anak biasa-biasa seolah-olah saya bermasalah Pak. Masalahnya seperti ini Pak. Dan Pak mentas dijagai angin air bantang kan panas Pak. Tetapi kalau ada angin ngesir-sir, panasnya tidak terasa. Apakah panas matahari hilang? Dan jenuh, tapi saya ngasau ada angin ngesir-sir. Makin wenten gelas, jin air hangat, jin kopi, aduk-aduk rasanya pahit. Tapi begitu tambahan satu gula, satu sendok gula, aduk-aduk, pahitnya menjadi hilang. Apakah saja hilang? Pahitnya sini yang ngomong itu. Tapi saya rasa bila diimbangi dengan manisnya gula. Dia Bapak pasti kayak melaksanakan benar, maksudnya salah. Oleh sebab itu banyak-banyaklah imbangi dengan perbuatan yang baik, menyeimbangi itu Pak. Senadong tanah wong swasta lulus, justru dharma wangsa den, ane wong suku dharma, baik melaksanakan usaha. Tentu mana selesai neraka? Begitu, mana neraka? Tiap hari menang dharma wacana dilarang nak subuh nak subuh ngabe, subuh mengukur, beda midas. Kan memanfaatkan, senada hukumnya Pak, manfaatkan subuh ngabe senada. Tetapi rakyatnya, rakyatnya kan pitaro, rakyatnya nemane pek rakyatnya bukan pitaro. Yang pitaro kan selingkuh deh terus cuma mati kayak begitu. Dia ada bukan sonas, sinya apa nanti? Tinggal aja Pak. Memang hasil karma ini melihatnya, ada kayak gaya wadah bukan sonas iya karena ikhlas. Yang ada melihatnya kan dewa kan mana? Kan siapa? Yang melihatnya Pak. Sehingga Nabi itu bukan hidup ngaikan mansuatkan, bukan. Ya nak berharap ya silakanlah berharap berdoa silakanlah. Mudah-mudahan lulus lah ya ben Bapak. Tapi bukan karena itu, tapi karena karmanya pendidik. Ya agama yang itu aku tanggung jawab aku sebagai sekarang melakukan itu dan hasil karma aku itu main pahala. Pahala itu kan cuma tidak ikhlas nih raga karena aku diajarkan oleh hal itu untuk belajar melepas. Coba punya kain 1,5 meter berkebayang bawa sebukan tete dia harus rela kain itu dipotong-potong yang tidak terpakai dibuang. Pak ampun kutang-kutang kain mahal itu Pak, ampun robek-robek siapa Pak, raga pasangan baju ini bagus mana dan baju bagus cepat itu harus lewat itu betul. Makanya yang itu belajar lepas karena pada akhirnya tubuh ini pasti direlakan untuk lepas. Tujuannya itu melepas keringkan. Tetapi sayangnya kita tubuh ini kadang-kadang hidup kita terganggu oleh pikiran kita sendiri. Pikiran raguannya dimusuhkan kepada diri. Musuh bukan orang lain, maka belajarlah mengendalikan musuh dalam diri. Musuhnya orang pendidik. Musuh raga mikir agama itu malah masalah dengan orang pendidik. Lepung dipakai nih lewat anak itu, iya tanggung lah karena itu dipakailah ada itu. Awalnya pendidik, makanya sakti tanpa bagus, sakti tanpa jigen sugo. Oh anak sahabat sengaja musuh Pak, Pak sebelah beli sengaja nak kebandingan tempat, itu.
Maka bersyukur dalam bentuk selalu berusaha untuk berbuat yang lebih baik. Hari ini ada lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok ada lebih baik daripada hari ini. Maka lakukan yang maksimal dalam diri semampu irada, Pak. Irada ini bukan melekat, Pak. Jangan ada usaha untuk itu. Itu yang rasa. Berusaha pada akhirnya itulah doa, Pak. Doa itu bukan meminta, doa itu sujud di hati Tuhan, menyerahkan segalanya tergantung Tuhan, bukan tergantung irago. Irago yang jadi perintah alam itu pangkingnya gitu kan. Irago tunduk dengan kuasa, dan alam Tuhan itu tidak semena-mena, Pak. Sesuai dengan karmanya masing-masing. Tuhan tidak boleh kasih, Pak. Gitu. Tapi ada yang berlaku jahat, tapi hidupnya tetap sukses. Mungkin apa yang tanam belum berbuah, atau nak tolong selanjut menabung bakti orang Tuhan lo suleha dia, tapi hidupnya kewah. Mungkin karma-karma baiknya belum berbuah di saat ini. Itu keyakinan. Ada itu keyakinan, Pak. Nah, sedang kemudian jika kita memang selera, sedang kemudian ada dalam keyakinan. Dan di keyakinan satu dengan keyakinan lain itu berbeda. Maka Pak jangan berdebat tentang keyakinan dengan orang lain, apalagi beda agama. Kasih nyamuk. Matine ini pesudine nanti mau nyamuk, ya pasti ngerti. Karena sudut pandangnya konsepnya beda, Pak. Dan jadi atau macan orang dari macan itu nama padang sinergi ya sampai itu berumus macan jangan berdebat. Makanya yang ada teman-teman tetangga yang ingin pindah ke kita, yang ingin bertanya tentang ajaran kita, sampaikan semampunya kita. Kalau hanya dia ingin bertanya, jawab jangan benar. Sementara di antara kita saja, Pak, di antara agama Hindu kita ada sudut pandangnya yang berbeda. Apalagi keyakinan lain, tapi kalau Pak meseksa sebelum mendapat semangat baik. Kenapa? Pak Pangeran entahkan dengan istri ini. Matur suwun Pak Dulu atas waktunya. Yang ingin Tiang tanyakan, perkenalkan Tiang adalah seorang ibu single parent dengan 3 putra, Pak. 2015 almarhum suami Tiang meninggal. Yang ingin Tiang tanyakan di sini, sebagai seorang ibu pastilah nantinya mengharapkan bisa mempunyai seorang anak yang baik, yang bisa mempunyai keluarga yang baik. Bagaimana caranya untuk mewujudkan itu, Pak? Nah, perlu diperhatikan secara serius. Udah. Ibu dia rasa walaupun ibu tidak punya pasangan, masih punya pasangan, dia rasa semua orang tua mengharapkan untuk itu. Masalahnya irado biasanya gini, irado dari guru, setelah dari guru ada sekolahan guru. Kalau irado dari dokter ada sekolahan dokter. Yang mereka dok nganter rumah tangga, senatuh sekolahan rumah tangga itu masih nganter. Mereka ini ilegal semua, kan ada ilegal. Ilegal. Artinya mereka nganter anak tanpa teori. Iya. Semua teori bahkan ada mau beli, kalau nganter mau beli. Maksudnya teori mereka mengamalkan Tuhan dia keuangan. Justru ketika ada beberapa anak bangun, ada belajar, kan lama berapa, tapi tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Semua orang menginginkan, mengharapkan anaknya sukses. Anaknya sukses. Semua orang
ingin anaknya sukses. Tetapi ingat Iraga itu ingarsus ngkuludu. Anak itu akan berguru pada orang tuanya. Bagaimana orang tuanya yang terus anak itu ketatan, taruh detail dia akan lahir menjadi orang penakut. Mereka tidak akan mandiri, segala-galanya dia penakut, tidak berani memutuskan diri, memutuskan segalanya, karena takut salah. Kalau dibiarkan seperti itu, dibiarkan, dia menjadi anak yang diam, karena dia tidak dapat kasih sayang dari kita. Oleh sebab itu, dia akan mobil yang begitu mereka lahir, anak mereka adalah bos. Ucah neraga makanya, jajak neraga makanya. Nah itu mulai dia 5-7 tahun, bahkan 10 tahun, dia jadikan dia adalah seorang pembantu. Disinilah pembentukannya. Kalau bakal anak kita mau apakan mereka bentuk. Cara mengenai bonsai begitu yang dilembat kita bentuk. Yang sumbo gede kita bentuk, sulit nanti rabon belum. Nah, kalau sudah menginjak remaja, jadikan dia sahabat. Ajak berdiskusi, komunikasi yang penting. Yang dia biasanya, kan masih, kan semua orang tua punya teori masing-masing. Untuk mensukseskan anaknya, dan teori satu tidak bisa dipraktekkan pada teori lain. Yang dia ingin memberikan sesuatu, kalau mengakuan sesuatu ke anak dia akan mau. Loh, ayo Kak Dorin deh, dia akan kita. Ketika yang lo mainnya Kak Dorin deh, ajak motor deh, dia mulai jaga jarak. Ampun kejadian yang kejadian. Kamu gitu, kita boleh para boleh. Itu yang mana dia boleh. Biasa kan orang ketika ada momen tertentu yang ada keke yang dia nyentuhlah di sana. Jadi kan dia salah. Jadi kan dia salah. Yang kedua ya, lagi jadi penonton. Jangan jadi mendak di badan itu. Dulu gitu. Jangan katakan. Semua anak punya jalannya masing-masing. Justru mahal. Mungkin Bapak pernah atau Ibu pernah melihat benten pitek kilangan inom atau siap melakukan dasar tapi inana mati. Atau siap melakukan dasar inana itu bandingkan. Dia justru mahal kan? Tapi dia bukan mengira bahwa semua sudah juta. Dia justru yakin bahwa yang kilangan inomnya lebih berkualitas hidupnya. Tapi mana yang pitik ini kalau disini lahir mau ditembok-tembok yang titik tahu apa nasi dokter orang disini di beda lagi. Anak lahir no, kau tidak nanya orang kata contoh kia soalnya balik di beda puyeng kia terus. Terus ada teman yang mandiri karena marah Bapak Ibu. Misalnya ada teman mereka hidup di Lampung, banyak teman kita yang orang Bali di Lampung sukses. Mengapa saya? Karena dia hidup di rantau, dia harus berjuang hidup, dia mau berjuang lawan alamnya. Manusia itu sebenarnya lawan kalah. Tidak mau hidup saja di rumah, aman-aman santai-santai. Nanti saya bangun tua. Oke, dan Anda sudah dapat diberikan penyamaran mudah-mudahan. Setahun teman kami dari Jawa itu di Bali itu apa dia pekerjaan jemaah karena dia harus berjuang dengan situasi, Pak. Dan kita harus merebut peluang dengan mereka dengan semangat dan motivasi mereka yang tinggi itu, Pak. Dia aman-aman santai-santai hidup di bundaran ini ketemu ngempok ikut ke alu sama ngempok tapi sementara yang berjuang maka dia lebih berkualitas. Tidak yang menyerah, dia lebih berkualitas kadang-kadang daripada Anda hidup mapan-mapan seperti itu. Makanya orang pohon jati akan betul-betul menjadi pohon jati ketika dia hidup di tanah yang tandus dan kering. Tetapi pohon jati yang hidup di tanah yang subur dan lebat, dia dari pohon kualitasnya harus
Intinya jangan ketakutan. Jangan ketakutan. Dia akan dibentuk. Gitu. Yang penting juga arahkan saja apa potensinya jalan di sana. Dia punya jalan-jalannya sendiri, punya karma-karmanya sendiri. Gitu. Dia akan berusaha sendiri. Makanya ketakutan, jangan ketakutan. Aku pun ketakutan kita hari yang sok sekawan. Karena jangan kita yang presiden dari rukun aja kamu penting rukun dia bakti dengan ada kau enak lah. Itu dimana dia kata kau sekawan, apa mana hidup penuh. Dia pernah kasih ceramah di yoga kawan, kita betul kalah, kita kalau nasib anak yang pindah di dalam, kita kini gelam-gelam di dalam, kita tidak dia sekolah di dalam, kalau mau kuliah yang di dalam, anak duduk lihat, ada yang baru SD ini kau jauh bingung jauh, ada mantan yang mau sembuh, maksimalkan mungkin karena kita hidup di saat ini. Dan syukur hari esok kita masih bisa melihat matahari terbit. Makanya nanti yang bangun hari yang pertama tersenyum, yang kedua semua orang dulu nanti sampun nanti yang bisa bantu masih bisa melihat sinar matahari. Mohon ampun dan segala dosa-dosa dan mohon bimbing dan tuntunannya agar Tuhan berkah. Cukup juga. Jadi masih benar. Dan baru katakan sekar. Balik tak tahu ngomong kayak karena Pak Bahar ini ada rahasia ini. Dia pernah diponis gagal ginjal Pak, dan disuruh cuci darah. Syok yang Pak, syok. Cara untuk mengambil cuma cara nembak, cuma akah nembak, merosot pun Pak. Karena pada saat itu dia sedang larisnya, hampir tiap malam sendian gelam. Karena sendian gelam masa sakti. Cicon wayang ada semua silakan sedang gelam, tapi begitu seru cuci darah oleh Pak merosot ya, membagi setahen Pak. Tidak ada salah. Apa ini? Karena yang nak berbagi sama itu masalahnya Pak. Apa sih? Masalah keluarga, dulu masalah rezeki, dulu masalah kesehatan. Dan Bapak baru mulai kesadaran kan. Makanya bertaruh dengan lain, bertaruhnya ada rumah sakit. Coba lihat Pak rumah sakit setiap hari yang kurang jalan Pak. Untuk jalan bertaruh dengan kurang lantai ini, pekan. Untuk tidak boleh mati. Yang bertaruh di kurang 6 bulan udah banyak. Nyasar lainnya. Ingin Bapak Ibu senang sekali kepada hantu-hantu Allah nasab profil banget. Nanti apa yang dia sampaikan jauh sekali dari apa yang Bapak Ibu arahkan, karena Bapak dan Ibu bekerja di perbankan. Namun ada hal-hal yang mungkin bisa nanti kalau kita mau dimakan, itu bagian dari